Messi raih MVP MLS untuk kedua kalinya. Chelsea gagal raih kemenangan lagi. No Salah, no problem, Inter dibungkam. Koundé bawa Barca comeback atas Frankfurt. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Kairat Almaty menghadapi Olympiakos di fase Liga Champions di Almaty Ortalık Stadium. Olympiakos tampil agresif sejak awal. Pada menit ke-73, kebuntuan akhirnya pecah ketika Gelson Martins melepaskan tembakan mendatar yang tidak bisa dihentikan Anar Bekov di tiang dekat. Skor tetap 0-1 hingga laga usai. Berkat hasil ini, Olympiakos berada di posisi ke-26 Liga Champions dengan 5 poin, sedangkan Kairat terbenam di posisi ke-35 dengan 1 poin. Monaco menjamu Galatasaray di Stade Louis Hill pada matchday Liga Champions. Tim tuan rumah mendapatkan peluang emas di menit ke-50, tapi penalti Denis Zakaria digagalkan kiper Ugurkan Shakir. Gol baru tercipta di menit ke-68. Valerin Balogun menyambar bola di depan gawang untuk membawa Monaco unggul 1-0. Berkat hasil ini, Galatasaray berada di posisi ke-17 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Monaco tepat di bawahnya dengan poin sama. Union Saint-Gilloise versus Olympique de Marseille tersaji di Loto Park. Tuan rumah langsung memimpin lewat sepakan mendatar Anan Halaili. Marseille bangkit di menit ke-14. Igor Paikao menyambar bola rebound. Tim tamu berbalik unggul 2-1 pada menit ke-31 melalui gol Mason Greenwood. Memasuki babak kedua, Greenwood kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-59. Union SC sempat memperkecil skor menjadi 2-3 pada menit ke-73 lewat gol kedua Halaili. Berkat hasil ini, Marseille berada di posisi ke-16 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Union Saint-Gilloise berada di posisi ke-25 dengan 6 poin. PSV Eindhoven menjamu Atletico Madrid di Liga Champions di Stadion Philips. Tuan rumah membuka skor lebih dulu pada menit ke-14 lewat Gusti. Atletico Madrid menyamakan kedudukan di menit ke-30 melalui gol dari Julian Alvarez. Di babak kedua, tim tamu berbalik unggul 2-1 lewat David Hanko pada menit ke-52. Hanya berselang 3 menit, Atletico memperlebar keunggulan melalui Alexander Sorloth. Ricardo Pepi memperkecil skor di menit ke-85 menjadi 3-2. Skor berakhir hingga laga usai. Berkat hasil ini, Atletico berada di posisi ke-7 klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sedangkan PSV berada di posisi ke-19 dengan 8 poin. Tottenham menjamu Slavia Prague di Tottenham Hotspur Stadium. Tim tuan rumah unggul pada menit ke-26 lewat gol bunuh diri David Zima. Spurs menambah keunggulan di menit ke-48. Mohamed Kudus sukses mengeksekusi penalti. Tottenham mendapat penalti kedua. Xavi Simons menuntaskan pada menit ke-72, memastikan kemenangan 3-0. Berkat hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-9 klasemen Liga Champions dengan 11 poin. Sedangkan Slavia Prague tertahan di posisi ke-32 dengan 3 poin. Bayern Munchen versus Sporting CP berlangsung di Allianz Arena, dengan tim tuan rumah tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Joshua Kimmich pada menit ke-54. Bayern membalas lewat Serge Gnabry pada menit ke-65 dari skema sepak pojok. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 di menit ke-69 setelah Lennart Karel mencetak gol. Gol ketiga lahir pada menit ke-77. Jonathan Tah mengubah skor menjadi 3-1 bagi Bayern. Berkat hasil ini, Bayern berada di posisi kedua klasemen Liga Champions dengan 15 poin, sedangkan Sporting CP berada di posisi ke-13 dengan 10 poin. Bayern Munchen kembali menegaskan dominasi mereka di ajang Liga Champions. Kemenangan 3-1 atas Sporting CP secara matematis telah memastikan babak gugur Liga Champions setelah mengalahkan Sporting 3-1. Mereka kini mengumpulkan 15 poin setelah 16 pertandingan dan naik ke peringkat 2 klasemen Liga. Menurut data statistik dari Squawka, Bayern kini mencetak 37 laga beruntun tanpa kekalahan di kandang pada fase grup Liga Champions, dengan rincian 35 kemenangan dan 2 hasil imbang sejak 2013. Rekor itu semakin mengukuhkan Allianz Arena sebagai markas yang sulit ditaklukkan. Bayern Munchen punya talenta baru yang mencuri perhatian Eropa, Lennart Karel, 17 tahun 290 hari.
resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Champions yang berhasil mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun sejak era 1992-1993. Gol-gol Karel tercatat melawan klub Brugge, Arsenal, dan Sporting CP, menegaskan kapasitasnya sebagai striker masa depan. Data @Squawka menyoroti pencapaian luar biasa dari pemain muda Jerman tersebut, insting Karel yang terus menunjukkan tajinya di level tertinggi Eropa. Atalanta versus Chelsea di Liga Champions berlangsung di Gewiss Stadium. Chelsea lebih dulu memimpin pada menit ke-24 lewat João Pedro. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-55 melalui tandukan Gianluca Scamacca. Atalanta berbalik unggul 2-1 pada menit ke-83 di Cataliar merobek jala Robert Sanchez. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ketiga klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sedangkan Chelsea berada di posisi ke-11 dengan 10 poin. Chelsea rupanya kesulitan mempertahankan momentum positif usai kemenangan gemilang 3-0 atas Barcelona. Setelah hasil itu, mereka ditahan imbang Arsenal 1-1, lalu dibantai Leeds United 3-1 di Elland Road. Imbang 0-0 di kandang Bournemouth. Terakhir, lawatan ke Italia menghasilkan skor 2-1 usai ditekuk Atalanta di Liga Champions. Kekalahan beruntun dan beberapa hasil imbang membuat skuad asuhan Enzo Maresca kini dibayang-bayangi inkonsistensi. Kemenangan atas Barcelona justru menjadi puncak, bukan awal kebangkitan. Inter Milan menjamu Liverpool di Giuseppe Meazza pada matchday ke-6 Liga Champions. Inter mencoba menekan, tapi justru Liverpool yang mendapatkan hadiah penalti menjelang laga usai. Pelanggaran Alessandro Bastoni terhadap Florian Wirtz membuat wasit menunjuk titik putih. Dominik Szoboszlai yang maju sebagai eksekutor berhasil mengirim bola ke gawang Jan Sommer, memastikan kemenangan 1-0 untuk si merah. Berkat hasil ini, Inter Milan berada di posisi kelima klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sedangkan Liverpool berada di posisi ke-8 dengan poin sama. Kemenangan ini penting bagi Arne Slot dan timnya. Sebelum laga ini, Inter punya rekor kandang tak terkalahkan paling panjang di Liga Champions, 18 pertandingan, lalu Dominik Szoboszlai mengakhirinya. Liverpool kini tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir. Menurut Squawka, Dominik Szoboszlai menjadi pemain Liverpool pertama yang terlibat langsung dalam 10 gol di semua kompetisi musim ini, 5 gol dan 5 assist. Ia juga mencetak gol dalam 2 laga beruntun untuk kedua kalinya bersama Liverpool. Barcelona versus Eintracht Frankfurt di Liga Champions berlangsung di Camp Nou. Tim tamu mengejutkan terlebih dahulu pada menit ke-21 lewat Ansgar Nov. Barcelona bangkit di babak kedua. Jules Koundé menyamakan kedudukan pada menit ke-50. 3 menit berselang, Koundé kembali mencetak gol lewat situasi serupa. Barca berbalik unggul 2-1. Berkat hasil ini, Barcelona berada di posisi ke-14 klasemen dengan 10 poin, sedangkan Eintracht Frankfurt terbenam di posisi ke-30 dengan 4 poin. Barcelona menunjukkan konsistensi tinggi dalam beberapa pertandingan terakhir. 3 laga terbaru yang dirilis akun statistik Squawka menampilkan pola yang sama, tertinggal lebih dulu, namun mampu membalikan keadaan hingga menang. Barcelona mengalahkan Atletico Madrid 3-1, menang 5-3 atas Real Betis, dan menundukkan Eintracht Frankfurt 2-1. Selain itu, catatan kandang mereka juga solid. Barcelona meraih kemenangan sempurna sejak kembali ke Spotify Camp Nou yang baru. 4-0 atas Athletic Club, 3-1 atas Alaves, 3-1 melawan Atletico, dan 2-1 kontra Frankfurt. Lamine Yamal menorehkan prestasi luar biasa dengan mencatatkan 7 gol dan 7 assist, menjadikannya pemain di bawah 19 tahun dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions UEFA, melampaui rekor Kylian Mbappe menurut laporan Squawka. Selain itu, Yamal juga masuk 5 besar pemain dengan assist terbanyak di klub Liga Top Eropa musim 2025-2026, sejajar dengan Pierre-Emerick Aubameyang dan Marcus Rashford. Penampilan impresifnya menegaskan posisi Yamal sebagai talenta muda paling bersinar di kancah Eropa saat ini. Lionel Messi resmi meraih penghargaan MLS MVP 2025 untuk musim kedua secara beruntun. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Major League Soccer. Penyerang Inter Miami ini menjadi pemain pertama yang berhasil memenangkannya dalam 2 musim berturut-turut. Menurut data resmi MLS, Messi mendapatkan 70,43% suara gabungan, mengungguli Denis Bouanga, LAFC, dan Andres Dreyer, San Diego FC. Sepanjang musim reguler, ia mencetak 29 gol dan 19 assist, sekaligus meraih Golden Boot pertamanya.
Penyerang sayap Wilfried Zaha kembali masuk skuad Pantai Gading untuk Piala Afrika 2025 di Maroko. Pelatih MRC Faye mengumumkan daftar 26 pemain melalui siaran televisi nasional. Zaha kini membela Charlotte FC di MLS, tidak tampil bersama negaranya sejak 3 tahun lalu. Faye menjelaskan bahwa pengalaman dan kemampuan Zaha dalam menembus pertahanan lawan dibutuhkan untuk memperkuat lini serang. Pantai Gading akan membuka laga grup F melawan Mozambik pada 24 Desember di Marrakech. Ajax harus menatap sisa musim tanpa Wout Weghorst. Penyerang berusia 33 tahun itu mengalami kerusakan ligamen pada pergelangan kaki kanannya saat laga Eredivisie melawan Fortuna Sittard yang dimenangkan Ajax 3-1. Berdasarkan laporan resmi klub, Weghorst dipastikan absen hingga akhir 2025. Cedera tersebut membuat Kasper Dolberg menjadi pilihan utama di lini depan hingga musim terakhir. Weghorst sebelumnya menjadi top skor Ajax di Liga dengan 6 gol dan 1 assist di Liga Champions. Ajax dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk merekrut bek Jepang Takehiro Tomiyasu dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim. Football Insider menyebut sang pemain datang sebagai opsi efisien bagi Ajax yang sedang mencari tambahan pengalaman di lini belakang. Tomiyasu berstatus bebas transfer setelah memutus kontrak dengan Arsenal pada musim panas. Ia masih menjalani pemulihan cedera lutut yang membuatnya absen panjang. Ajax disebut akan mengevaluasi performanya hingga akhir musim sebelum memutuskan apakah kontraknya akan diperpanjang 1 tahun lagi. Qatar Sport Investment KSI selaku pemilik PSG mengambil alih 100% saham klub Belgia KIS Eupen. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa melalui pernyataan resmi KSI. Mereka membeli seluruh kepemilikan dari Aspirezone Foundation yang sebelumnya menjadi pemilik Eupen sejak 2012. Proses transisi tersebut akan berlangsung dalam waktu singkat. KIS Eupen saat ini bermain di kasta kedua Belgia dan menempati posisi ke-7 setelah 15 pertandingan. Ketua KSI, Nasser Al-Khelaifi, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan proyek pengembangan talenta dan infrastruktur sepak bola mereka. Napoli disebut semakin dekat mendatangkan gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, pada bursa Januari. Jurnalis Italia, Luca Sersion, melalui program Visio Finale TV, mengeklaim informasi tersebut diperoleh dari sumber yang dekat dengan asisten pelatih Christian Stellini. Ia bahkan menyebut peluang transfer ini mencapai 99%. Kebutuhan darurat di lini tengah membuat Napoli bergerak cepat. Skuad Antonio Conte dikabarkan mengalihkan target dari Lorenzo Pellegrini karena nilai transfer lebih tinggi dan memilih opsi pinjaman Mainoo yang jarang dimainkan di Premier League musim ini. AC Milan memastikan Rafael Leao tidak mengalami cedera otot setelah menjalani pemeriksaan medis terbaru. Penyerang asal Portugal itu sebelumnya ditarik keluar saat menghadapi Torino karena masalah bagian pada aduktor. Hasil evaluasi medis menunjukkan tidak ditemukan gangguan fisik yang mengkhawatirkan. Leao diperkirakan pulih dalam waktu singkat dan segera kembali berlatih bersama tim. Dengan kondisi tersebut, Massimiliano Allegri dapat menyiapkan Leao untuk laga kontra Livorno serta duel kandang Milan berikutnya melawan Sassuolo di Stadion San Siro. Bek Barcelona, Ronald Araujo dikabarkan tidak akan bermain lagi hingga tahun 2026. Laporan Marca menyebutkan bahwa Araujo saat ini berada di Yerusalem untuk mencari ketenangan batin setelah menerima kartu merah pada laga Liga Champions kontra Chelsea. Kejadian itu memicu cuti panjang demi memulihkan kondisi emosionalnya. Barcelona menjelaskan bahwa perjalanan sang pemain bersifat pribadi dan jangka pendek untuk membantu proses pemulihan mental. Direktur olahraga Deco menegaskan tidak ada tanggal pasti untuk kembalinya bek Uruguay tersebut. Liverpool memutuskan untuk tidak menjatuhkan denda kepada Mohamed Salah terkait pernyataan yang mengkritik perlakuan klub dan pelatih Arne Slot. Menurut laporan The Athletic, tindakan yang diambil sejauh ini hanya berupa pencoretan Salah dari skuad untuk laga Liga Champions melawan Inter Milan. Sumber dalam klub menyatakan bahwa persoalan tersebut sedang diselesaikan secara internal dan prioritas utama adalah menjaga disiplin tim. Masa depan keterlibatan Salah dalam pertandingan berikutnya masih belum dievaluasi dan akan diputuskan dalam beberapa hari mendatang. Jurgen Klopp tidak sedang menjalin pembicaraan apapun dengan Liverpool terkait kemungkinan kembali ke Anfield. Informasi ini disampaikan melalui laman The Athletic yang menegaskan bahwa spekulasi tersebut tidak memiliki dasar nyata. Klopp disebut nyaman dengan perannya saat ini di Red Bull, di mana ia fokus pada proyek di luar lapangan.
Di sisi lain, Liverpool sedang menghadapi situasi sulit. Hingga kini, tidak ada negosiasi atau rencana formal yang mengarah pada kembalinya klub ke kursi pelatih. Manchester United dilaporkan mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Sergio Ramos, bek berusia 39 tahun yang baru saja berpisah dari Monterrey. Informasi ini muncul setelah kontrak pemain asal Spanyol tersebut berakhir di Liga MX dan ia menutup musim dengan 17 penampilan serta 2 gol. Menurut laporan Daily Mail, United menilai Ramos sebagai opsi jangka pendek untuk menambah pengalaman di lini pertahanan hingga akhir musim. Saat ini, Ramos masih menganalisis pilihannya dan belum memutuskan klub tujuan berikutnya. Arsenal tercatat sebagai tim dengan jumlah cedera terbanyak kedua di Premier League musim ini. Berdasarkan data situs Premier Injuries, The Gunners sudah mengalami 26 kasus cedera, hanya kalah dari Leeds United yang menorehkan 28 kasus. Situasi ini menekankan kedalaman skuad Mikel Arteta di tengah persaingan gelar Liga. Saat ini, Arsenal masih tanpa Gabriel, William Saliba, Christian Mosquera, dan Kai Havertz. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengecut di kubu The Gunners, terutama karena padatnya jadwal serta ambisi juara musim ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola menolak rencana peminjaman Claudio Echeverri kembali ke River Plate. Menurut laporan jurnalis Javier Gil Navarro melalui medianya di Argentina, Guardiola lebih memilih mengirim gelandang 19 tahun itu ke Girona setelah peminjaman bersama Bayer Leverkusen berakhir. Jurnalis Jerman Balkarsi menambahkan bahwa bonus performa dalam kontrak Echeverri membuat City beresiko membayar hingga 3 juta euro ke River Plate jika menit bermain tidak terjadi di level Eropa. Echeverri baru mencatat 1 assist dari 265 menit musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.